Selamat sore Pakuan Mall Yogyakarta. Selamat datang Bapak, Ibu, teman-teman dan seluruh pengunjung yang sedang berada di Pakuan Mall Yogyakarta. Senang sekali di sini saya Rajin Anggraini bisa kembali menyapa sobat sehat dalam acara Talk Show Kesehatan persembahan dari Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI. Sore ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan sangat relevan, bukan hanya untuk orang tua, bukan hanya untuk anak-anak, tapi juga untuk para pendidik, remaja, dan bahkan untuk seluruh masyarakat umum. Topik kita hari ini adalah kenali dan kelola ADHD. Karena ADHD bukan tanda malas atau nakal, baik anak maupun orang dewasa bisa mengalaminya. Nah, mungkin dari kita masih banyak yang penasaran sebenarnya ADHD itu apa, bagaimana cara mengenalinya dan bagaimana cara mengelolanya. Nah, untuk menjawab itu semua, siang ini kita kedatangan narasumber yang luar biasa, psikolog klinis Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI yang sudah banyak mendampingi pasien dan keluarga dalam memahami kesehatan mental, terkhusus untuk permasalahan ADHD. Maka dari itu, mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah Mbak Chania Mutia, MBSI Psikolog. Selamat sore Mbak Chania. Selamat sore Mbak Jen. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah panas. Iya betul sekali. Kayaknya Jogja sangat cerah menyambut Mbak Chania hari Bener ini. banget. Gitu. Oke Mbak Chania, kita sebelum ngobrol masuk ke ADHD nih, boleh dong kita tahu diceritain sedikit tuh apa yang membuat Mbak Chania itu tertarik dalam bidang psikologi, khususnya dalam menangani kasus seperti ADHD ini. Oke. Selamat sore teman-teman sekalian. Selamat sore para pengunjung. Hari ini kita duduk di sini atau yang di sana-sana sedang mendengarkan juga boleh banget. Kita akan bahas terkait dengan ADHD. Jadi kenapa ADHD ini lagi booming sekarang nih Mbak Ajeng? Karena ternyata banyak banget anak muda yang punya permasalahan terkait dengan konsentrasi, menyelesaikan tugas-tugas dan lain sebagainya. Dan ketika kita coba untuk asesmen, ketahuan deh ada ADHD. Jadi banyak sekali ibu-ibu dan mbak sekalian, orang-orang dewasa yang mengalami ADHD, padahal ADHD-nya itu udah dari kecil sebenarnya Mbak, tapi tidak tertangani dengan baik. Orang tua taunya ini anak saya nakal, anak saya bodoh dan lain-lain. Padahal ADHD itu punya cara kerjanya sendiri, punya cara belajarnya sendiri. Jadi harapannya dengan kita duduk bareng-bareng, kita jadi makin paham nih sebenarnya ADHD itu apa sih dan gimana cara mengelolanya gitu. Jadi makin banyak pasien jadi makin ngerasa oke, kayaknya perlu deh untuk belajar ini karena ternyata ADHD itu bisa dikendalikan gitu Mbak Aja. Nah bener banget Mbak Chania, kayak kalau terlintas kata ADHD di pikiran tuh kayak oh ini anak hiperaktif ya, nggak bisa diem tuh mesti. Nah padahal sebenarnya Mbak Chania, apa itu ADHD baik secara psikologis maupun secara klinisnya? Oke. Jadi kalau ADHD itu singkatannya Attention Deficit Hyperactivity Disorder gitu. Jadi gangguan pemusatan perhatian. Di teman-teman atau anak-anak yang mengalami ADHD memang biasanya cenderungnya aktif. Jadi energinya kayak berlebih banget. Bahkan kalau kita duduk kayak gini nggak bisa nih Mbak Ajeng. Rasanya pengen gerak-gerak aja tuh rasanya pengen kabur dari sini gitu biasanya. Selain itu, biasanya juga ada impulsifnya nih Mbak Ajeng. Impulsifnya itu misal ngobrol sama temennya, biasanya punya kecenderungan untuk motong pembicaraan gitu. Itu juga beberapa tanda kalau mungkin kita punya kecenderungan ADHD. Jadi gangguan pemusatan perhatian yang sebenarnya ini adalah masalah neurodevelopmental gitu. Jadi gangguan dari saraf ya sebenarnya Mbak. Tapi ternyata ada faktor juga nih dari lingkungan yang mungkin membuat si ADHD itu jadi semakin terasa gitu Mbak Ajeng. Oh ternyata kompleks ya permasalahan dan timbulnya gejala Bener dari ADHD banget. ini. Tapi Mbak Chania, berarti bagaimana ciri atau gejala utama dari ADHD ini? Dan apakah gejalanya ini akan semuanya terlihat sama dari satu orang dengan orang yang lain? Oke. Jadi kalau kita ngomongin secara penelitian, ADHD itu mungkin munculnya ketika anak-anak masih usia 4, 5, atau 6 tahun. Biasanya diketahui ketika misal anak kita sekolah, tapi kok ternyata dia tuh nggak bisa diem, duduk diem gitu nggak sih banyak biasanya. Anak-anak kelas 1 SD itu biasanya sudah paham aturan di dalam kelas, tapi pada anak ADHD dikasih tahu harus duduk juga dia tetap lari gitu tuh Mbak Ajeng. Disuruh belajar dia tetap aja mau keluar main kayak gitu. Itu. Jadi ada ADHD yang memang munculnya dari kecil, ada juga ADHD yang munculnya saat remaja gitu. Dan mostly di pasien-pasien saya
biasanya munculnya dari kecil tapi tidak tertangani dengan baik kayak gitu Mbak Ajeng biasanya. Nah, beberapa gejala yang sangat ketara banget adalah kesulitan untuk konsentrasi tadi itu. Jadi biasanya diminta untuk mengerjakan tugas selama 10 menit, 20 menit itu nggak bisa biasanya. Jadi rasanya pengen lari-lari aja biasanya kayak gitu. Ada kecenderungan impulsif melakukan sesuatu, bahkan kadang-kadang sampai membahayakan. Kalau misalkan Mbak Ajeng lihat anak adik-adik itu kalau nggak dipegang sama orang tuanya, biasanya bisa lari-lari ke jalan gitu. Itu yang biasanya berbahaya. Di orang tua yang nggak tahu kalau anaknya mengalami ADHD, kita langsung labeling biasanya ya. Kayaknya nih anaknya nakal deh, anaknya bandel, bodoh dan lain sebagainya. Akhirnya terjadi anak-anaknya kebanyakan dikurung Mbak Ajeng. Nah, kan jadinya nggak asik ya, malah pada akhirnya menimbulkan trauma. Itu yang biasanya terjadi pada anak-anak. Jadi ada kecenderungan hiperaktifnya tinggi, terus juga fokusnya rendah. Pada orang dewasa nih kita biasanya baru kerasa ketika misal dapat kerjaan dari kantor, terus mau ngerjainnya rasanya nggak ada semangat. Tapi bukan males sih, mau ngerjainnya, tapi simply nggak bisa aja gitu. Dikasih banyak kerjaan, apalagi kerjaannya sulit, nggak dikerjain. Nanti ngerjainnya baru mepet-mepet deadline, biasanya tuh kayak gitu Mbak Ajeng. Dan kenapa penegakan diagnosanya bisa, itu karena gejala itu nggak cuma dirasakan di satu tempat aja. Misal kayak tadi, anaknya aktif banget di sekolah, tapi ternyata di rumah juga kayak gitu. Kalau kita yang orang dewasa, kita ngerasain gejala itu pas kita bekerja, misalkan di ranah kerjaan. Tapi ternyata dulu waktu kita sekolah juga sama, di lingkungan sosial juga, teman-teman juga bilang mengeluhkan hal itu dan sebagainya kayak gitu. Jadi biasanya diagnosanya baru bisa tegak ketika gejala itu ternyata munculnya di banyak tempat nih gitu Mbak Ajeng. Jadi nggak cuma satu. Jadi kan kadang-kadang kita tahunya ada loh yang istilahnya anak tuh aktif gitu nggak sih? Tapi aktif itu biasanya cuma ada di satu ranah doang. Ini anaknya aktif nih di sekolah karena dia suka belajar. ADHD bukan sih, bukan ADHD. Tapi kalau dia aktif ternyata di sekolah iya, di rumah iya, di lingkungan pertemanan iya dan sebagainya, kita boleh menduga kalau ada kecenderungannya ke arah ADHD gitu Mbak Ejeng. Kejawab nggak ya? Kejawab banget ini Dok, aku langsung introspeksi. Aku kalau pas baru ngerjain kerjaan langsung tiba-tiba hilang fokus enggak ya gitu, khawatir dikit gitu. Bener banget. Oke Mbak Chania, nah kalau dari beberapa yang sudah Mbak Chania paparkan tadi, kapan kita itu harus mulai waspada? Atau kira-kira kalau seumpama case-nya adalah orang tua, betul, kapan anak itu harus mulai diperiksa? Apakah ada batasan usia tertentu? Oke. Biasanya nggak ada batasan usia. Jadi biasanya yang jadi patokan adalah kita merasakan sebuah gejala itu udah lebih daripada 6 bulan gitu. Anaknya aktif banget, ternyata aktifnya nggak cuma kelas 1, pas semester 1 aja, tapi juga kelas 1, semester 1, semester 2, naik kelas 2 juga kayak gitu. Jadi merasakan satu gejala itu lebih dari 6 bulan. Selain itu kita juga butuh banget untuk check up ketika ternyata gejala ini itu udah mengganggu keseharian kita. Harusnya bisa ngerjain kerjaan, tapi jadi nggak bisa ngerjain kerjaan. Padahal nggak males sih, nggak lagi ngerasa ada efek depresi yang bikin kita jadi nggak mau ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sih patokannya. Yang pertama, gejala itu dirasakan lebih dari 6 bulan dan sudah mengganggu keseharian, dan juga dirasakan di banyak ranah tadi. Di rumah ngerasain sama pasangan, biasanya dikomplain sama pasangan gitu gak sih? Di kantor dapat komplain dari atasan gitu, di pertemanan juga dikomplain. Nah itu adalah pertanda bahwa kayaknya nih kita butuh banget untuk cek kondisi ADHD kita, ada kecenderungan ADHD atau enggak. Boleh dicek ke psikolog, boleh juga dicek ke psikiater biasanya gitu Mbak Ajeng. Oke, mumpung masih menyinggung untuk ceknya ya Mbak Chania, ini apakah bisa kalau didiagnosisnya itu di RSI PDHI? Prosesnya nanti akan seperti apa ya Mbak Chania? Oke, kalau di sini para pengunjung, mom and dads dan teman-teman ngerasa kayaknya ada kecenderungan ADHD nih, boleh banget untuk cek-recek di RSI PDHI. Biasanya prosesnya akan dimulai dengan wawancara gitu ya. Ketemu sama psikolog atau sama psikiater, ditanyakan terkait riwayat perkembangannya. Karena memang ADHD itu ada juga kan yang salah satu faktor penyebabnya karena genetik nih gitu. Tapi sebenarnya nggak cuma genetik juga, tapi ada juga faktor lain nih. Misal faktornya adalah orang tua yang merokok, stres ketika di dalam kandungan, itu juga bisa banget mengalami ADHD tadi itu. Jadi kita biasanya akan wawancara, ngobrol untuk tahu riwayat perkembangan itu gimana ketika dia masih kecil gitu. Setelah kita tahu, terus nanti kita akan memberikan kuesioner biasanya Mbak Ajeng. Jadi kuesioner itu untuk nunjukin dia merasakan kayak gimana sih. Sering nggak sih ngerasa memotong pembicaraan orang?
sering nggak sih ngerasa kalau duduk nggak bisa diem misalkan gitu? Sering nggak sih ngerasa konsentrasinya sering hilang dan lain-lain kayak gitu? Kalau sudah diobservasi, terus tadi diberikan kuesioner, nanti hasilnya akan keluar kayak gitu. Jadi teman-teman yang rasa pengen banget untuk ngecek, boleh banget cek di RSI PDHI. Oke, penjelasannya luar biasa lengkap ya Kak Chania. Tapi kalau ngomongin dengan cek ya Mbak Chania, kita kan mesti takut kalau hasilnya itu malah cenderung ke sana. Karena apa? Salah satunya adalah terkait dengan stigma. Yang menjadi concern kita juga ya Mbak, terkait dengan kesehatan mental atau kesehatan jiwa ini adalah ketika kita atau orang-orang di sekitar kita terkena stigma seperti itu atau terdiagnosis terhadap suatu permasalahan. Mungkin kalau kita kerucutkan di permasalahan sekarang adalah ADHD, mesti ada tanda kutip bermasalah. Nah, menurut Mbak Chania, bagaimana menyikapi stigma ini secara sehat biar orang-orang itu termasuk masyarakat umum juga gak takut kalau mau ngecek, Mbak? Oke, salah satunya mungkin dengan kegiatan kayak gini ya, kita bangun awareness ke masyarakat sekitar bahwa ada loh ADHD di sekitar kita, dan ADHD itu tidak membuat kita tidak bisa ngapa-ngapain. Sebenarnya kita masih tetap bisa optimal. Bahkan ibu dan bapak sekalian, disampaikan bahwa orang dengan ADHD itu biasanya kreatif banget, cerdas banget. Pasien saya yang ADHD itu banyak banget dan mereka cenderungnya cerdas-cerdas. Mereka punya cara berpikir yang berbeda daripada orang kebanyakan. Tapi kadang-kadang proses pemikiran itu yang kita butuhkan juga, gitu nggak sih ibu-ibu sekalian? Jadi kita bisa mulai dengan kita edukasi orang sekitar bahwa ADHD itu nggak apa-apa, punya ADHD nggak apa-apa. Bahkan ternyata di pasien-pasien saya, kalau sudah terdiagnosa mereka akan sangat merasa lega gitu, karena kebingungannya selama ini terjawab, gitu nggak sih Mbak Ajen? Kayak kenapa sih saya nggak konsentrasi padahal saya mau kerjaan dan lain sebagainya. Tapi memang butuh banget untuk datang ke profesional untuk membedakan ini adalah ADHD atau ini kita nggak mau ngerjain karena kita punya kecenderungan depresi atau cemas gitu Mbak Ajen. Jadi memang butuh banget untuk datang ke profesional atau cek kondisi itu secara lengkap gitu Mbak Ajen. Paham Mbak Chania, berarti ya khawatirnya setelah mendengarkan ini malah jadi self claim ya Mbak, kayak oh kayaknya aku males deh kalau di kantor, kalau di rumah juga males, apa jangan-jangan aku ADHD ya, malah kayak gitu, malah jadi overthinking. Tapi tadi juga sempat disebutkan ya Mbak Chania kalau ADHD itu ternyata tidak hanya ada di anak-anak saja, tapi juga bisa menyerang remaja bahkan mungkin dewasa. Nah kalau untuk case ini ciri-cirinya seperti apa Mbak Chania? Oke, kalau di dewasa tadi ya mostly dirasakan di berbagai ranah, di pekerjaan iya, di pernikahan iya, di sosial juga iya nih. Biasanya kalau di pernikahan itu pasien-pasien pada bilang, kenapa ya Mbak suamiku tuh sering banget lupa bawa kunci misalkan gitu, sering banget lupa matiin kompor gas, sering banget lupa hal-hal simpel yang sebenarnya bisa dilakukan. Yaitulah di orang-orang ADHD mengalami gitu. Jadi sebenarnya dengan kita tahu kita punya kecenderungan ADHD, kita bisa komunikasikan ke orang sekitar kita. Untuk apa? Minimal ada orang yang reminder gitu nggak sih? Dan juga kita bisa melakukan terapi perilaku gitu Ibu dan Mbak sekalian. Contoh nih Mbak Jeng, di orang-orang ADHD itu kan biasanya mengerjakan tugas rasanya berat banget. Kalau kerjaan itu langsung yang sulit gitu. Nah, dengan adanya terapi perilaku kita ajarkan bahwa ada loh teknik-teknik. Salah satunya mungkin teknik Pomodoro. Kita ngerjain tugas 15 menit, istirahat 5 menit, ngerjain 15 menit, istirahat 5 menit selama beberapa kali, habis itu kita dapat istirahat yang lebih panjang. Terus bisa juga menerapkan penguatan positif atau reward gitu ya Mbak Jeng. Jadi kalau misalkan saya berhasil ngerjain tugas 1 minggu atau 2 minggu ini, rewardnya adalah saya bisa jajan es krim misalkan kayak gitu. Jadi sebenarnya dengan kita tahu diagnosnya kita jadi tahu apa yang harus kita lakukan ke depannya untuk mengatasi situasi ini. Karena kan mau nggak mau kita akan hidup dengan itu gitu nggak sih Mbak Jeng. Dan banyak banget pasienku yang juga berhasil sukses dan lain sebagainya walaupun mereka memiliki ADHD. Yang penting tahu strateginya gitu aja. Kejawab nggak? Terjawab banget Mbak Chania. Aku juga jadi membayangkan gitu, self reward tadi tuh kayak tips Gen Z banget untuk bertahan. Apalagi Bener sekarang banget. Gen Z awal 2001-an termasuk saya ini kan baru yang awal-awal untuk menapaki dunia kerja yang Mbak Chania. Jadi itu cocok banget sih untuk kita terapkan. Tapi Mbak Chania, setelah terdiagnosis ADHD-nya itu tadi, apakah ada tahapan terapi atau perawatan khusus yang harus dijalani? Oke, biasanya itu kita lihat dulu dari seberapa parah gejala yang dia rasakan mengganggu kesehariannya. Misal dengan gejala ADHD yang udah berat banget, dia jadi nggak bisa kerjaan sama sekali, dia udah dapat komplain dari atasannya dan sebagainya. Kalau situasinya kayak gitu, mau nggak mau dia butuh banget untuk
dapat obat simultan atau anti simultan dari psikiater biasanya kayak gitu. Tapi kalau kondisinya masih ke arah ringan sampai sedang, itu biasanya bisa di terapi perilaku Mbak Ajeng. Kayak tadi, misal belajar menggunakan teknik Pomodoro gitu, atau pas kita lagi belajar coba untuk minimalisir distraksi gitu. Jadi nggak ada nih suara-suara musik misalkan di dalam kamar, nggak ada suara orang kerjaan bangunan dan sebagainya. Jadi kita ketika sudah tahu ADHD, kita minimalisir semua distraksi yang ada di sekitar kita. Harapannya dengan minimalisir situasi kita bisa optimal gitu Mbak Jeng. Paham Mbak Chania, ternyata pendekatan psikologis yang efektif itu tergantung case by case ya. Betul banget. Nggak semuanya bisa dengan obat atau tidak semuanya hanya dengan terapi perilaku saja. Betul banget. Sekarang kita coba masuk untuk ke peran keluarga, mungkin khususnya di orang tua. Dalam proses penanganan ADHD ini, bagaimana pemaksimalan peran keluarga, mungkin khususnya orang tua Mbak Chania? Oke, biasanya orang tua jadi support system utama ya nggak sih Mbak Ajeng? Ya itu tadi sih, banyak banget klien-klien atau pasien-pasienku yang akhirnya nggak tertanganin karena orang tuanya nggak tahu nih Mbak Ajeng. Jadi yang namanya jadi orang tua, bener ya ibu-ibu sekalian, selalu belajar seiring dengan waktu gitu. Nggak ada waktu atau nggak ada yang namanya tidak belajar lah gitu. Jadi belajar sepanjang hayat menjadi orang tua, termasuk juga belajar tentang banyak banget nih masalah yang mungkin terjadi di anak-anak kita, kayak ADHD, masalah kenakalan remaja, ketika pubertas, percintaan dan lain sebagainya. Jadi melek dulu nih orang tua sama isu seperti itu. Kalau udah ketika kita tahu anak kita kayaknya ada kecenderungan nih ke arah ADHD karena belajar udah ditemenin, les udah ditambahin dan lain-lain, kok ternyata tidak ada perubahannya nih, misalkan seperti itu, orang tua bisa bawa untuk ke psikiater atau ke psikolog untuk dapat penanganan tadi. Kalau sudah, nanti akan dapat medikasi atau tidak medikasi, dapat terapi perilaku, terapi kognitif perilaku. Kalau sudah, yang bisa dilakukan orang tua di rumah ya menerapkan strategi-strategi tadi nih Mbak Ajeng. Misal di rumah kita terapkan screen time, terus kita menerapkan waktu belajar, misalkan memberikan reward, memberikan punishment ketika perilaku yang kita harapkan untuk fokus itu ada atau meningkat kayak gitu. Sebenarnya kalau misalkan tahu sampai ketemu strategi belajar anak yang tepat, anak tuh bisa tumbuh dengan sangat optimal kayak gitu sih Mbak Jeng. Jadi anak ADHD juga sama seperti anak-anak kebanyakan, cuman orang tua yang harus pintar-pintar mencari strategi yang cocok gitu sih biasanya Mbak Jeng. Oke Mbak Chania, tapi terkait dengan tumbuh kembang optimal untuk di lingkungan yang kondusif, apa yang terjadi jika anak ADHD ini kebetulan tidak mendapatkan lingkungan yang suportif Mbak Chania? Yang terjadi adalah biasanya mereka tidak perform di sekolah Mbak Jeng. Banyak banget pasien-pasienku yang kayak gitu. Biasanya mereka cerita, nilaiku tuh waktu SD SMP itu jelek banget Mbak, aku biasanya ada di 30 terakhir misalkan seperti itu. Tapi di masa SMA ketika aku udah tahu cara belajar yang cocok buat aku mulai nih meningkat secara akademis sampai aku bisa masuk ke kampus yang bagus, misalkan seperti itu sih. Jadi kalau tidak tertangani, biasanya anak-anak ADHD itu biasanya gangguannya komorbid atau yang menyertai adalah kecemasan Mbak Ajeng ataupun depresi. Karena kadang-kadang ngerasanya kok kayaknya aku terakhir bodoh banget ya gitu enggak sih, terus ini gimana nih ujiannya dan lain-lain gitu sih. Jadi khawatirnya kalau tidak tertangani dari awal malah merembet ke gangguan-gangguan yang lain gitu. Jadi moms and dad di sini tuh boleh banget loh sebenarnya ajak anak kita ke psikolog, ke psikiater atau ke klinik tumbuh kembang untuk ngecek sebenarnya perkembangannya sesuai nggak sama usianya. Kalau nggak sesuai dengan usianya, ini kan berarti red flags gitu ya anak Gen Z bilangnya. Ada red flags ya, ada yang harus dari proses pengasuhan kita biasanya gitu Mbak Ajeng. Luar biasa Kak Chania, tapi ada nggak ya Mbak tips trik yang mungkin bisa kita terapkan, barangkali mungkin kalau untuk case-nya belum punya anak tapi di sekitar kita ada lingkungan yang orang dengan ADHD, bagaimana cara kita memperlakukan dengan baik untuk mungkin membantu fokusnya atau tenangnya agar tetap bisa terjaga Mbak Chania? Oke, sebenarnya punya tanggung jawab untuk mengontrol perilaku ADHD pada anak itu adalah orang tuanya. Tapi kalau di sekitar kita ternyata kita melihat kok kayaknya ada kecenderungan ADHD dan sebagainya ya, tugas kita sebagai orang terdekat mengedukasi. Ada kemungkinan ADHD nih, di RSCPDH itu ada layanan pengetesan tentang ini, mau nggak aku anterin misalkan gitu, tuh boleh banget Mbak Ajeng. Jadi kita kasih solusi yang konkret gitu nggak sih, gitu Mbak Ajeng. Setuju sih Mbak Chania, tapi kalau buat anak-anak tadi ada nggak terapi bermain tertentu untuk
menstimulasi ADHD ini, Mbak? Ada sih, ada namanya play therapy gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membangun kebiasaannya, membangun habit tadi dengan bermain biasanya Mbak Ajeng. Dimulai dari, oke, kita akan bermain ya, kita akan main dalam waktu 15 menit misalkan seperti itu. Jadi dalam waktu 15 menit ini kita fokusnya main boneka misalkan kayak gitu. Nanti di 15 menit berikutnya kita main apa. Kalau berhasil dia lakukan, nanti dia akan dapat reward sesuatu, itu juga mungkin banget. Jadi memang kalau di anak-anak, orang tua adalah terapis utama Mbak Ajeng ternyata. Karena kan kalau misalkan akan datang ke klinik, ke psikolog atau psikiater kan cuma satu kali, kadang dalam 2 minggu sekali atau sebulan sekali bahkan. Nah, yang sehari-hari ini nih yang harus dilakukan oleh orang tua kayak gitu Mbak Ajeng. Oke, luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu untuk penjelasan Mbak Chania ini. Kurang lebih lengkap sekali. Yang sudah, saya udah membayangkan, oh kira-kira akan bisa seperti ini, ADHD seperti ini. Tapi Mbak Chania, kalau di Rumah Sakit Islam Yogyakarta PDHI, sudah tersediakah layanan untuk pemeriksaan dan penanganan ADHD-nya? Dan apakah boleh dijelaskan bagaimana alur atau prosesnya? Oke, biasanya alur atau prosesnya adalah mom and dad di sini boleh melakukan pendaftaran gitu nggak sih biasanya ke layanan. Bahkan kan layanan kita juga tersedia online gitu nggak sih Mbak Ajeng. Jadi boleh nih WhatsApp, Mbak bisa cek ADHD nggak ya gitu. Nanti akan ditanyakan berkenan sama psikolog siapa, karena di RSI PDHI itu saya berpraktek bersama rekan saya, namanya adalah Bu Erika gitu. Selain Bu Erika, biasanya di psikiater juga bisa untuk pengecekan ADHD gitu Mbak Ajeng. Jadi dimulai dari kita booking dulu nih, kita reservasi dulu. Habis itu nanti hari yang teman-teman sudah pilih boleh datang. Datanglah dengan hati yang bahagia. Jangan lupa sarapan. Nah, kalau udah nanti dalam prosesnya psikolog akan melakukan observasi, wawancara tentang perkembangan sampai pengisian kuesioner tadi. Biasanya sih kita butuh waktu ya Mbak Ajeng untuk meramu semuanya menjadi laporan yang merujuk pada dugaannya ini ADHD-nya tegak atau enggak gitu. Jadi biasanya pasien diminta untuk datang lagi di kemudian hari untuk ngambil hasil pemeriksaan ADHD-nya gitu. Kalau biayanya aku juga nggak tahu, nanti boleh dicek langsung ke Mbak Ajeng. Soalnya kita fokus di klinis ya Dok ya. Oke, tapi kalau di layanan psikologi klinisnya ini akan mencakup apa saja Mbak? Apakah juga menyediakan pendampingan terapi secara berkala? Biasanya sih kalau terapi enggak ya, karena mungkin belum banyak ya orang tua yang menyadari kayaknya anaknya butuh untuk diterapi ADHD. Atau mungkin karena saya belum begitu lama kali di RSI PDHI kali ya Mbak. Tapi biasanya kalau di klinik tumbuh kembang ada gitu, ada terapis-terapis khusus untuk menangani ADHD. Kalau untuk orang dewasa sendiri, biasanya terapi yang saya lakukan itu CBT Mbak. Ada Mbak Ajeng namanya CBT for ADHD. Memang tujuannya untuk mengubah pikiran yang muncul, yang pikiran-pikiran ini mungkin membuat gejala ADHD-nya makin menguat gitu. Sama terapi perilaku, tujuannya biar konsisten membangun habits yang bikin orang-orang dengan ADHD bisa lebih konsisten dan bisa mengurangi impulsivitasnya. Bahkan ada teknik-teknik sederhana nih Bu. Jadi Bu dan Mbak sekalian, kalau kita lagi pengen impulsif banget, tugas kita duduk, terus ngapain nih Bu sekalian? Napas. Kita coba bareng-bareng ya. Kita napas sambil kita berhitung 1 sampai 20, oke? Duduk, tarik nafas yang dalam sambil berhitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Nah, ibu-ibu dan mbak sekalian, teknik pernafasan 1 sampai 20 atau 1 sampai 50 ini bagus banget sebenarnya untuk bikin kita berjeda, ya nggak sih ibu-ibu? Karena kalau mau ngikutin dunia ini udah berjalan capek banget, ya nggak sih mbak? Setiap hari ada aja masalahnya, tiap hari ada aja yang bikin emosi. Nah, kita butuh banget untuk berjeda dengan teknik nafas tadi. Nih teman-teman yang mengalami ADHD, bernafas itu bisa membantu kita untuk gak impulsif nih. Ibu-ibu sekalian yang lagi jalan-jalan ke sini, boleh lihat di sekitarnya banyak diskon, ya nggak sih ibu-ibu sekalian? Nah, ketika pengen beli sesuatu, coba berhitung dulu 1 sampai 20. Kalau ternyata hitungan 1 sampai 20
itu tetap bikin ibu-ibu dan mbak sekalian pengen belilah gitu. Tapi kalau ternyata di tengah-tengah, oh ternyata nggak butuh-butuh banget, ya udah nggak usah dibeli gitu nggak sih. Jadi teknik pernafasan bisa membantu kita untuk mencegah impulsivitas gitu Mbak Ajeng. Nah teknik-teknik kayak gitu tuh yang kadang-kadang tidak diketahui oleh orang pada umumnya Mbak Ajeng, makanya butuh banget untuk datang ke psikolog. Termasuk tadi ada teknik Pomodoro, bagaimana mengatur prioritas, karena kan banyak banget hal yang harus kita kerjain ya setiap harinya kayak gitu sih Mbak Ajeng. Luar biasa, takutnya kalau kita ngitung 1 sampai 20 kita hitungnya 1, 2, 3, kita ngelistnya habisnya. Jangan Pada yang mau nyanyi didatengin, semuanya ya, bener kita hitungnya banget. untuk relaksasi ya, bukan untuk ngelist kita mau beli apa aja habis ini. Luar biasa sekali Mbak Chania, saya yakin ada banyak sekali hal yang ingin ditanyakan oleh penonton talk show pada sore hari ini. Sudah dipersiapkan juga hadiah-hadiah menarik untuk penonton yang akan bertanya. Maka dari itu kita buka dulu untuk sesi pertama ini untuk 2 penanya, boleh Mbak Chania? Boleh sekali, Boleh, Mbak Chania. silakan bagi penonton yang ingin bertanya. Kami persilakan untuk 2 orang terlebih dahulu. Kita konsultasikan yang terbaik terkait dengan ADHD atau permasalahan kesehatan mental. Monggo kami persilakan, apakah ada yang bertanya? Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tri Endang dari Prambanan. Kebetulan saya kader ODGJ di Bodoharjo. Enggak, RSI dekat ya. Betul banget. Yang saya tanyakan, satu, perbedaan anak autis dengan gangguan jiwa, dan gangguan jiwa itu tidak terkontrolkan. Kan belum tentu gangguan jiwa itu disebut gila atau ODGJ ya. Itu yang saya tanyakan. Tapi kalau autis memang bisa juga kayak setengah gitu, apa gimana gitu ya Dok? Saya rasa itu Dok. Oke, baik. Ini langsung tak jawab ya. Oke. Baik, terima kasih sekali Bu Tri untuk pertanyaannya. Masya Allah banget ya, ini ternyata kader ODGJ. Jadi kalau tak bayangin setiap hari atau setiap minggu ada aja kegiatannya ya Bu Tri biasanya Ibu ya. Iya sih, apalagi makin kesini kesehatan mental itu makin kerasa ya ibu-ibu dan mbak sekalian di sekitar kita. Jadi banyak orang yang tahu kalau lagi nggak baik-baik aja, dan ini tadi dirangkul sama Bu Tri gitu nggak sih Bu? Bahkan di Bu Tri juga kadang-kadang sampai merangkul orang-orang yang punya kecenderungan gangguan mental ringan sampai berat. Yang agak ringan misalkan stres. Bapak-bapak di sini yang nggak stres hari ini siapa angkat tangan? Semuanya stres. Betul banget. Ada gangguan mental yang disebut ringan, kayak misalkan stres gara-gara mau berangkat ke sini tiba-tiba macet. Wajar nggak Bapak Ibu sekalian stres kalau kayak gitu? Wajar banget. Katanya orang yang sehat mental itu adalah orang yang mampu mengatasi stres harian. Jadi kalau lagi stres, tarik nafas, hembuskan, diterima emosinya, habis itu dipikirkan solusinya. Gimana biar sampai Pakuan tepat waktu, misalkan seperti itu. Jadi stres yang ditangani dengan baik itu adalah tanda-tanda kalau kita punya mental yang baik gitu. Jadi ada gangguan mental ringan sampai ada gangguan jiwa atau gangguan mental yang masuk ke kategori berat. Kategori berat itu bisa masuk tadi ya Bu Tri ya, autis, bahkan di dalamnya ada yang namanya skizofrenia. Pernah dengar ibu-ibu sekalian? Atau depresi berat, atau mungkin ibu-ibu sekalian pernah melihat orang-orang di sekitarnya yang mulai menarik diri. Biasanya mau ketemu sama tetangga, tapi kok sekarang nggak mau gitu nggak sih Mbak Jaya? Itu tuh banyak banget, bahkan banyak banget yang nggak tertangani sama orang tuanya, mungkin cuma dibiarkan di dalam kamar. Atau mungkin gangguan-gangguan mental yang juga berat, yang misalkan ditandai dengan tantrum. Kalau tantrum wajar nggak sih ibu bapak sekalian? Wajar pada anak-anak. Tapi kalau orang dewasa tantrum wajar apa enggak? Enggak wajar. Apalagi tantrumnya lebih dari sejam, lebih dari 1 hari dan sebagainya. Jadi kalau saya balik lagi ke tadi, ada gangguan mental ringan, sedang dan berat. Memang autis itu masuknya ke sedang menuju berat gitu ya Bu. Karena dia masuknya ke sedang menuju berat tadi, yang bikin kadang-kadang anak autis, orang-orang dengan autis itu kayak punya dunianya sendiri. Tapi sebenarnya mereka nggak pengen kayak gitu ya nggak sih? Karena gangguan tadi pada struktur otaknya pada akhirnya
menjadi seperti itu. Jadi memang di teman-teman yang mengalami atau punya kecenderungan autis atau terdiagnosa dengan autis itu butuh banget penanganan dari profesional gitu nggak sih Mbak Putri biasanya? Mungkin Putri juga kadang-kadang menjangkau ya di kasus-kasus seperti itu. Nah itu sih biasanya kita punya tugas untuk mengedukasi keluarganya gitu nggak sih Putri, ini nggak boleh ya dipasung gitu nggak sih biasanya Putri, nggak boleh ya misalkan tidak tertangani dengan baik, harus sering-sering datang ke psikolog, datang ke psikiater untuk terapi dan sebagainya. Karena kalau tidak tertangani khawatirnya autis yang awalnya gangguannya sedang menuju berat tadi jadi beneran berat gitu nggak sih Bu? Jadi karena apa? Karena mungkin kita nggak nyaman cerita sama orang tua kita di rumah. Karena yang namanya orang tua biasanya ngapain ibu-ibu sekalian? Iya, kadang pas kita cerita, kita dinasehatin ya nggak sih? Dulu itu ibu lebih parah daripada kamu. Boleh nggak sih kayak gitu ibu-ibu sekalian? Nggak boleh. Karena ternyata menjadi orang tua itu nggak selalu berperan sebagai orang yang paling tahu. Apalagi anak-anak kita sudah remaja, sudah dewasa, kita butuh banget untuk memainkan peran sebagai sahabat anak, mendengarkan, memvalidasi. Walaupun nggak kuliah psikologi nggak apa-apa ibu-ibu sekalian, yang penting tahu bagaimana mendengarkan dengan baik gitu. Jadi tadi pertanyaannya, saya jadi masih cerita yang lain. Pertanyaannya, kalau misalkan cerita banyak hal ke orang lain, mungkin nggak sih itu karena ADHD? Bisa jadi itu ADHD. Tapi ada kemungkinan lain nih Mbak Nindi. Misal kemungkinan lainnya tadi, itu terjadi karena kita nggak nyaman cerita sama orang tua kita di rumah, kita nggak punya pasangan misalkan, atau ya kita udah ngerasa capek aja, terus kita ketemu sama orang yang klik misalkan kayak gitu, itu juga mungkin banget kita cerita banyak ke orang. Tapi itu tadi ya Mbak Jeng, kalau kita kadang-kadang oversharing, takutnya orang yang kita ceritakan itu menceritakan sesuatu sama yang lain gitu nggak sih? Mbak Jeng yang bilang-bilang ya gitu, nanti dari Mbak Jeng jangan bilang-bilang ya Itu gitu, akan ternyata dimulai dengan kalimat yang sama. bener, dimulai dengan kalimat yang sama, ternyata menyebar gitu gosipnya kemana-mana. Untuk mencegah hal tersebut, ibu-ibu di sini pernah nggak dengar istilahnya journaling? Nah, kalau lagi capek, ambil kertas lembar, tulisin semua yang dirasakan. Cara lain, self talk. Di rumah siapa yang nggak punya cermin atau kaca? Semuanya pasti punya. Nah, kalau lagi capek, ngaca ibu-ibu sekalian. Terus kita ngaca, kita ngomong, Chania lagi capek ya hari ini, nggak apa-apa kok, wajar banget capek. Kamu capeknya gara-gara apa sih? Ya nggak ngapa-ngapain, kita cuma baring-baring hari ini. Oh, karena kita mau menstruasi ini, makanya kita jadinya agak-agak sensitif hari ini sama suami, misalkan kayak gitu. Tapi dengan journaling atau tadi si self talk itu bisa membantu kita untuk ekspresiin apa yang kita rasakan. Kalau udah nih, baru cerita sama suami, yang aku tadi kesel banget sama bu ini, misalkan kayak gitu. Tapi sekarang udah mendingan kok, karena soalnya aku tadi udah journaling atau aku udah self talk di kaca kayak gitu. Jadi pas kita cerita sama orang, kita tidak akan berharap respon orang lain ke kita. Orang lain mau ngejudge, ya suka-suka mereka. Orang lain nggak ngedenger juga nggak apa-apa. Karena apa? Karena kita sudah jadi teman yang baik untuk diri kita sendiri. Jadi buat teman-teman, cobain deh teknik journaling atau si self talk tadi. Tapi kalau ternyata tidak berlaku juga, ya tadi bisa jadi itu terjadi karena kita punya kecenderungan ADHD, atau kita nggak nyaman cerita sama orang tua kita, atau memang kita ketemu orang yang klik aja, yang sefrekuensi, makanya kita jadi nyaman untuk cerita. Mungkin gitu Mbak Nindi, kejawab nggak Mbak Nindi? Terima kasih banyak Mbak Nindi, saya kembalikan ke Mbak Jen. Terima kasih Mbak Sonia. Kayaknya ini Bunda udah membayangkan kalau pas yang self talk itu tiba-tiba dipergoki anaknya. Bener. Kayak baru ngomong kayak, hai diriku, terus habis itu anaknya masuk, lari bilang ke bapaknya, bapak ibu serem. Bener. Kita pastikan dulu nanti pintu dikunci ya Bunda. Betul. Oke, luar biasa. Sepertinya masih ada yang mau bertanya lagi. Kita buka satu termin lagi ya Mbak Boleh Chania. sekali. Kami buka termin yang kedua untuk dua penanya. Silakan Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda. Nah, di sini saya dari Bantul, izin bertanya. Sebenarnya untuk misalnya kita ketemu lingkungan kita yang ini sepertinya memang punya sedikit gangguan. Nah, bagaimana kita memutuskan menyarankan antara ke psikiater atau ke psikolog? Kemudian seperti yang kita tahu, kita berlingkungan dengan BPJS. Nah, saya pernah main ke fase 1. Di fase 1 tersebut menyediakan layanan BPJS. Betul. Dan itu terdapat psikolognya. Betul sekali. Jadi apakah psikolog di fase 1 dengan psikolog di
rumah sakit itu sama atau berbeda? Terima kasih. Oke, baik. Ini langsung tak jawab ya. Namanya siapa tadi? Mbak siapa? Oke, namanya Mbak siapa? Mbak Dinda. Oh ya, terima kasih Mbak Dinda. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih banyak Mbak Dinda untuk pertanyaannya. Tadi pertanyaan yang pertama, kalau kita melihat orang di sekitar kita punya masalah mental, kapan kita harus menyarankan ke psikiater atau ke psikolog? Nah ini ya ibu-ibu sekalian, jadi memang psikiater sama psikolog itu beda ibu-ibu sekalian dan teman-teman. Kalau psikolog itu biasanya kuliahnya psikologi, kemudian lanjut profesi dan magister untuk belajar kekhususan misalkan klinis, atau di organisasi ibu-ibu sekalian sering ketemu sama HRD, nah itu juga sebenarnya psikolog, tapi basicnya industri atau organisasi. Atau ada juga pendidikan ibu-ibu sekalian di sekolah, biasanya ada di guru BK dan lain sebagainya. Itu kalau psikolog. Sementara psikolog ini tugasnya ngapain? Biasanya tugasnya kita memberikan psikoterapi gitu ya Mbak Dinda. Jadi biasanya sama psikolog itu akan cerita banyak hal tentang masa lalu untuk menggali kemungkinan ada trauma di mana sih gitu yang bikin orang ini mengalami satu gangguan. Sementara kalau di psikiater, biasanya psikiater akan melihat ada gejala-gejala apa sih yang dialami sama seorang pasien gitu. Dengan gejala itu, psikiater akan meresepkan obat. Misal nih, ada halusinasi, psikiater akan ngasih obat yang tujuannya untuk meredam halusinasinya. Ada overthinking, biasanya dikasih obat sama psikiater misalkan kayak gitu. Jadi kalau ditanya, kapan saya harus memutuskan dia butuh ke psikiater atau butuh ke psikolog? Dia butuh banget untuk ke psikiater ketika gangguannya sudah sangat berat, sampai muncul halusinasi, sampai punya pikiran untuk menyakiti diri, atau pikiran untuk membunuh diri, atau pikiran untuk menyakiti orang sekitar. Nah itu tandanya kita butuh banget untuk ke psikiater kayak gitu. Sementara di psikolog biasanya kalau pasien-pasien sudah minum obat, kondisinya lebih stabil, emosinya lebih stabil, pikirannya lebih stabil, perilakunya lebih terkontrol. Nah ini waktunya psikolog untuk masuk gitu biasanya. Psikolog waktunya masuk untuk kita gali nih pelan-pelan, kenapa ya bisa ada halusinasi ini, kenapa ya di masa kecilnya ada trauma-trauma apa yang mungkin terjadi. Bersama dengan psikolog kita akan mencoba untuk berdamai dengan trauma-trauma itu gitu Mbak Dinda biasanya. Jadi kalau udah berat banget, lapor sama Putri ya. Lapor, betul. Kalau udah berat banget biasanya kita akan bawa ke Gracia, tapi kalau nggak begitu berat biasanya bisa ditangani sama orang-orang di puskesmas. Jadi yang penting Mbak Dinda tahu ada orang di sekitar yang punya masalah mental, dilaporkan ke puskesmas, karena di puskes biasanya ada kader ODGJ ya Bu ya, kader jiwa. Nah kader jiwa nanti akan menjangkau, nanti kader jiwa akan menyarankan ini kira-kira butuh ke psikiater atau butuh ke psikolog aja. Dan benar Mbak Dinda, kata Mbak Dinda tadi, puskesmas di Jogja tuh sekarang udah ada psikolognya juga Mbak Eja. Mostly Bantul, Sleman dan juga kota itu udah ada psikolognya. Bahkan kalau BPJS kita nggak di situ, ya biasanya bisa tetap datang gitu ya dengan bayar sekitar 20 atau 30 ribu, itu murah banget gitu nggak sih Bu sekalian. Tapi karena murah banget biasanya pasiennya banyak banget. Jadi kalau misalkan di rumah sakit ketemu sama psikolog mungkin waktunya bisa 30 menit sampai 1 jam, mungkin kalau di puskesmas waktunya jadi lebih terbatas. Tapi karena waktunya terbatas, habis itu biayanya juga murah, ibu-ibu sekalian dan teman-teman di sini boleh mencoba layanan itu secara berulang-ulang kayak gitu. Tapi sebenarnya menjadi psikolog yang pintar adalah psikolog yang nggak terus-terusan didatangin sama klien atau pasiennya. Karena kalau pasiennya datang terus-terusan, artinya pasiennya nggak tumbuh, jadinya bergantung gitu. Jadi harapannya pasien datang karena punya kebutuhan untuk dapat edukasi tentang mental, setelah itu tahu penyebabnya apa, berdamai dengan masa lalunya, habis itu bertumbuh dengan luka-luka yang ada di masa lalu. Gitu Mbak Dinda, kejawab nggak Mbak Dinda? Terima kasih Mbak Dinda. Oke, ada satu lagi. Oke, monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Yayu dari Jogja. Yang ingin kita tanyakan ada beberapa ya. Yang pertama, apakah ADHD itu bisa terjadi pada orang tua? Kemudian yang kedua, bagaimana kita membedakan antara ADHD dengan depresi, mungkin depresi karena pekerjaan atau apa ya? Jadi bagaimana kita sebagai orang tua atau sebagai pasangan bisa menyikapinya bagaimana gitu ya? Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian yang ketiga, sebenarnya mungkin hampir sama dengan mbaknya tadi ya, Putri, mungkin saya perlu karena di sebelah rumah itu ada 2 orang yang mengalami hal yang mungkin saya tidak bisa mengatakan itu gangguan mental, tapi
pada kenyataannya sering rada mengganggu dengan lingkungan sekitar. Sementara kalau bagaimana kalau dari support keluarga sama sekali tidak ada. Sementara maaf saya sebagai ibu PKK, ketua PKK di lingkungan gitu ya, jadi merasa barangkali mungkin ada bantuan dari teman-teman ini yang bisa memberi arahan, karena memang dari support keluarga sama sekali nggak ada gitu ya, jadi dibiarkan begitu saja. Saya kira itu aja. Kemudian yang selanjutnya ada sedikit satu lagi Mbak, masalah misalnya kalau seseorang itu tidak merasa bahwa dia itu sebenarnya ada depresi atau ada trauma yang sebenarnya harus diperbaiki biar dia bisa tumbuh lebih sehat, istilahnya begitu. Mungkin dengan komunikasi yang kurang lancar, jadi depresi itu akan menumpuk ya. Jadi akhirnya menutup diri, tidak mau komunikasi dengan yang lain. Bagaimana strateginya seperti itu? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Yayu, pertanyaan ini kalau aku catat ada 4 Mbak Ajeng, semoga aku nggak lupa. Oke, nggak apa-apa, mumpung kita masih ada waktu. Baik Bu Yayu, untuk pertanyaan pertama, mungkin nggak sih ADHD itu muncul di orang tua? Biasanya enggak Bu Yayu, karena penelitian bilang kemunculannya adalah di masa kanak-kanak atau di masa remaja. Kalau dirasakan pas sudah berumur gitu, sudah dewasa akhir atau sudah memasuki masa lansia, bisa jadi itu terjadinya sebenarnya udah dulu-dulu, cuman baru ketahuan sekarang atau baru semakin parah saat ini ya gitu. Tapi memang perlu untuk dicek-recek apakah ini terjadi karena ADHD atau tadi ada depresi, ya nggak sih Bu? Karena memang depresi, kecemasan atau gangguan mental yang sudah terjadi dalam waktu menahun itu biasanya sedikit banyak sudah mengubah juga nggak sih otak kita gitu. Nah itu dia, makanya butuh banget untuk datang ke profesional kesehatan mental untuk dicek-recek sebenarnya ini kondisinya kenapa gitu sih Bu Yayu. Karena memang beda ya antara ADHD atau depresi. Kayak tadi deh, orang-orang dengan depresi biasanya kehilangan motivasi untuk ngerjain kerjaan. Tapi di orang-orang dengan ADHD nggak kayak gitu nih Bu Yayu. Jadi simply nggak pengen ngerjain aja. Diminta sama suaminya ngelakuin sesuatu juga nggak mau. Sementara di orang-orang depresi mungkin kalau dia masih kecintaan sama suaminya, disuruh suaminya ngelakuin sesuatu masih mau gitu Bu Yayu. Karena kalau di ADHD itu dia jatuhnya kayak semua lingkup, semua setting itu memang dirasakan hal yang sama gitu, gejalanya dirasakan di semua lini gitu Bu Yayu. Jadi berbeda dengan depresi. Itu yang kedua. Yang ketiga apa ya? Aku jadi agak lupa. Tadi tentang pendampingan ya. Oh, oke. Barangkali tidak ada di lingkungan yang suportif. Betul, agak sulit sih sebenarnya ya Bu Yayu kalau seperti itu. Mau nggak mau ada pihak keluarga lain mungkin ya bisa kita edukasi terkait hal itu. Makanya kenapa puskesmas itu punya kader ya nggak sih Bu? Karena kader itu bisa datang, bisa duduk, bisa ngobrol dari hati ke hati gitu. Termasuk ibu-ibu PKK juga seperti itu. Harapannya kita bisa edukasi pelan-pelan, ini loh di puskesmas ada layanan jiwa. Kayaknya kita boleh loh bawa anak kita ke sana, misalkan seperti itu tuh boleh banget. Karena memang takutnya kalau kita langsung bertindak tanpa ada persetujuan, nanti kita kenanya pasal penculikan, gitu nggak sih Bu? Jadi memang tugas kita untuk mengkomunikasikan terlebih dahulu itu. Terus pertanyaan terakhir tadi tentang yang mengalami depresi, mungkin sudah banyak luka-luka tapi tidak mengkomunikasikan. Nah ini sih Bu. Jadi kalau ditanya orang-orang yang datang ke psikolog itu mana sih yang kira-kira dia datang dan dia punya kemungkinan untuk sembuh dan enggak gitu? Ada kan biasanya Bu ya? Ada yang datang, ya aku datang pengen cerita aja gitu. Abis cerita lega nggak ibu-ibu sekalian? Lega banget. Tapi masalah utamanya diselesaikan nggak? Enggak. Bisa jadi dia cuma cerita, udah merasa lega ya udah gitu. Sementara lukanya yang ternyata dia waktu kecil pernah dipukuli orang tuanya, pernah dapat kekerasan, pelecehan dan lain sebagainya dari keluarga terdekat, itu tidak tertangani. Kalau tidak tertangani di masa depan, kemungkinan nggak sih hal yang serupa? Mungkin banget. Jadi biasanya indikator seseorang yang datang ke psikolog atau datang ke tenaga kesehatan mental akan sembuh itu adalah punya willingness dan punya readiness gitu istilahnya. Willingness itu kita mau daftar, kita mau datang ke rumah sakit itu udah punya willingness. Tapi siap atau enggak sih kita untuk minum obat? Kadang-kadang kita nggak siap. Siap nggak sih kita untuk cerita tentang luka-luka kita di masa lalu yang bikin kita babak belur? Kita nggak siap. Ya kalau nggak siap berarti mungkin belum sekarang waktunya kita untuk beneran pulih. Ya mungkin yang kita butuhkan hari ini cuma didengarkan sama psikolog aja. Kayak gitu. Mungkin seperti itu sih Bu Yayu. Bu Yayu sudah terjawab semua atau masih ada Bu Yayu? Sudah. Terima kasih banyak Bu Yayu untuk pertanyaannya. Saya kembalikan ke Mbak Ajeng. Luar biasa sekali, kita beri tepuk tangan yang meriah terlebih dahulu. Luar biasa. Bacanya saya menjadi
dapat banyak sekali insight, gak cuma tentang ADHD aja, tapi juga terkait dengan berbagai kesehatan mental, kesehatan jiwa, agar kita tetap aware. Benar banget. Mbak Chania, kita ada 3 door prize yang akan kita bagi pada sore hari ini, Mbak Chania. Kita akan bagi untuk 3 penanya yang bisa menjawab pertanyaan dari Mbak Chania. Kira-kira Mbak Oke. Chania mau menanyakan apa, bebas Mbak Chania. Oke. Jadi ini saya menanyakan sesuatu, Iya, terus di sini dijawab. teman-teman Nanti, menjawab gitu ya, Mbak boleh Ijung? angkat tangan, nanti setelah ditunjuk oleh panitia kira-kira siapa yang cepat dan jawabannya benar akan berhak mendapatkan door prize. Oke, Oke, baik. betul, Mbak Chania. Gimana ibu-ibu dan mbak-mbak sekalian, di sini ada mas-mas juga dan bapak-bapak siap untuk dapat door prize? Siap, oke. Pertanyaan yang pertama gitu ya. Aduh, apa Deg-degan ini? banget. Udah kayak LCC ini, udah siap ini Mbak Chania. Oke, ADHD itu mungkin sekali dialami oleh kelompok usia tertentu. Ada 2 tadi ya ibu-ibu sekalian. Yang pertama dan yang kedua Siapa yang bisa menjawab? Saya kembalikan ke Mbak Ajeng Nah, dulu. baik, siapa yang dan siapa yang Aku silakan. Dan Mbak yang paling belakang dulu tadi yang angkat tangan pertama Ya, ya. silakan. Mbak Ajeng, permisi. Anak dan remaja. Apakah betul Mbak Chania? banget. Mendapatkan door prize double ya Mbak. Atas nama Mbak Sinta? Gita. Oh iya, terima kasih. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya Mbak Chania. Oke. Pertanyaan berikutnya. Iya, ini Mbak-mbak di boots juga boleh banget. Lumayan nih dapat door prize dari PDHI. Pertanyaannya adalah siapa yang mungkin mengalami stres? Angkat tangan. Oh enggak, Ibu, silakan. Ini enggak pakai dan ya Mbak? Semuanya bisa mengalami stres. Oke, semuanya bisa mengalami Oke, betul sekali. untuk ibu kader kita yang luar biasa. Oke, bener banget ya Mbak Ajeng. Curiga kalau habis ini bisa jawab lagi bawa 3. Bener banget. Iya betul banget ya ibu-ibu sekalian. Stres itu mungkin banget dialami sama semuanya. Individu yang sehat bisa mengatasi stres gitu. Oke, pertanyaan yang terakhir ya mbak-mbak sekalian, siap-siap. Oke, last question. Ayo. Pertanyaan yang terakhir adalah apa nama akun Instagram RSI PDHI Yogyakarta? Ayo boleh dicari. Ya, mau Mbak silakan. Itu mas yang di belakang angkat tangan Ya. siapa tadi? Ya, Oh itu baca, mbaknya baca yang di yang boots belakang mbak. Iya. Mbak di Biotera Skin, iya monggo. Gak bisa ya ini 3 jam ini. RSI PDHI. Oke. Tepuk tangan yang meriah untuk kita semua. Nanti aku last statement buat baca. Boleh banget. Baik, wah nggak terasa sekali, luar biasa kita sudah ngobrol seru banget. Nggak bisa ya Mbak durasi ditambah 5-6 jam gitu. Oke, bersama dengan narasumber kita hari ini Mbak Chania Mutia MPSI, psikolog yang sudah membagikan banyak sekali wawasan. Ternyata hari ini kita tidak hanya mengulas terkait dengan ADHD, tapi terkait bagaimana kita bisa lebih aware, lebih perhatian terkait dengan kesehatan mental baik diri kita maupun lingkungan sekitar kita. Nah Mbak Chania, dari semua yang sudah dijelaskan Mbak Chania tadi, apa pesan terbesar yang ingin Mbak sampaikan kepada kami semua selaku pendengar Mbak Chania sore hari ini? Oke. Baik, terima kasih banyak Mbak Ajeng untuk sudah menemani saya hari ini. Terima kasih juga untuk PDHI. Terima kasih untuk semua peserta yang udah hadir hari ini. Pesan dari saya, ADHD itu bukan gangguan yang sifatnya sakit dan tidak bisa disembuhkan. ADHD masih bisa dikendalikan dengan strategi-strategi, salah satunya dengan cara kita datang ke profesional kesehatan mental, boleh ke psikolog, psikiater, konselor dan sebagainya. Jadi kalau mbak-mbak sekalian melihat di sekitar kita ada orang yang sedang tidak baik-baik aja atau mungkin kecenderungan ADHD tadi, boleh banget untuk dibawa ke profesional kesehatan mental gitu Mbak Ajeng. Terima kasih Mbak Ajeng. Tepuk tangan yang meriah dulu untuk Mbak Chania, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih banyak sekali lagi Mbak Chania atas waktu dan penjelasannya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan menjadi amal jariah bagi Mbak Chania. Amin. Amin. Nah,
buat sobat sehat yang merasa bahwa topik ini relate atau ingin tahu lebih dalam, boleh banget kalau langsung konsultasi ke RSI PDHI. Kami Betul memiliki banget. layanan psikologi klinis yang siap ditangani oleh tenaga profesional dan berpengalaman, contohnya seperti Mbak Sania ini. Mungkin dimanapun kita berada, kita tidak bisa membantu langsung untuk teman-teman kita yang memiliki kesehatan mental yang lebih perlu diperhatikan. Namun sedikit banyak dengan apa yang kita perhatikan sore hari ini, semoga itu bisa menjadi uluran tangan yang lebih panjang untuk memeluk semua orang yang ada di sekitar kita. Terima kasih banyak kami dari Rumah Sakit Islam PDHI mengucapkan terima kasih atas atensi dan perhatiannya. Saya Raja Anggraini dan Mbak Chania Mutia MPSI Psikolog pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi